Ya Pak, mau ke bengkel Pak? Bengkel. Iya, udah daftar dari hari Kamis deh. Yang nomor berapa? Coba. Ya, udah ada ya? Ya ada. Oh iya. Oke. Bapak, saya cuma sampai Kipen nggak apa-apa, ntar baru konfirmasi ke SA. Oh iya, siap. Tolong SA. Oke, siap. Ya, makasih. Yo guys, udah di bengkel ya. Jadi gue mau servis nih 60.000 km. Nih guys, gue tunjukin ke kalian nih. Tadang, tadang. Nah, udah di bengkel ya. Gue untungnya udah daftar sih, jadi tinggal masuk aja. Oke, gue langsung masuk aja ya. Coba kita daftar, check in, biar mobil kita segera diproses. Nih lihat sekali lagi ya, 60.000 km guys. Servis rutin 60.000 km. Kira-kira dapat berapa? Let's go. Yo guys, gue lagi OTW pulang nih. Lagi OTW pulang sekarang. Jadi udah lagi, mobil gue lagi di keep di Wuling Arista ya, Wuling Arista Cengkareng. Jadi lagi didiemin dulu, lagi dikerjakan. Dan gue udah dapat lembar kerjanya guys. Nih, udah dapat lembar kerjanya ya. Financial report udah dapat. Jadi tinggal tunggu aja. Karena pengerjaannya cukup lama, biasanya sih setahu gue sih kurang lebih sekitar 2 jaman ya. Jadi gue memutuskan gue pulang aja. Gue nggak mau nunggu di sono. Gue kepikiran lebih baik gue ngedit video di rumah pakai komputer, ketimbang gue ngedit pakai laptop atau gimana di bengkelnya. Walaupun sebenarnya sih enak di bengkel ya guys. Di bengkel itu disediain yang namanya snack sama kopi. Cuma gue pikir gue lebih nyaman ngerjainnya di rumah ketimbang di ruang tunggu di bengkel. Oke, jadi gue lagi OTW pulang. Nih, gue lagi jalan ya. Gue lagi OTW pulang nih, lagi jalan kaki guys. Panas banget guys, pakai sendal deh. Oh, okay. Yo guys, balik lagi ya. Aduh, ngos-ngosan gua lagi OTW ke bengkelnya guys. Gua lagi buru-buru ke bengkelnya. Gara-gara tadi gua sibuk, nggak sadar waktu udah jam 5 guys. Gue janji sama dia datang jam 4-an. Sekarang udah mau jam 5. 10 menit lagi jam 5. Gue jadi nggak enak sama orangnya. Katanya sih ditungguin sih. Kata orang bengkelan ntar ditungguin sama dia maksimal jam 5. Oke, gue bilang ya udahlah. Gue usahain datang jam 4-an. Aduh, nggak enak guys. Ini lagi buru-buru mau balik ke bengkel. Nih, lagi jalan cepet. Aduh, ya udah, nanti gua update lagi di sana ya. Nanti gua update lagi setelah gua udah terima mobilnya. Nanti gua jelasin, nanti gua kasih tahu lagi kira-kira biayanya berapa dan apa aja yang diganti, part-partnya apa aja yang diganti selama 60.000 km. Dan gua tadi sih ada ngobrol-ngobrol sama orang bengkel ya. Ada ngobrol-ngobrol tadi sebelum gua tinggalin bengkel. Dan nanti gue mau share ke kalian, dan kiranya itu jadi informasi buat ngebantu kalian pengguna Wuling Convero S ya. Oke, pantengin terus sampai akhir ya guys. Let's go. Yo, update guys.
gue udah di mobil ya, tapi gue belum bisa review jelas, gue belum bisa kasih tunjuk totalnya berapa, karena masih ada satu masalah guys. Jadi mobil gue ini akinya low. Akinya low guys. Jadi gue tanya di sini bisa gak di bengkelnya, dibilang katanya dia lagi nggak nyetok. Nah ini dia nih satu masalah problematika yang gue nggak suka dari Wuling, dari apa, bengkel resmi Wuling. Barangnya inden, sedangkan kayak gini lagi dibutuhkan. Nah loh gimana ceritanya? Akhirnya bilang berarti saya beli di luar. Dia bilang iya, dia mau nyaranin katanya pergi ke Shop and Drive. Kebetulan di dekat sini ada Shop and Drive di belakangnya, di belakang sini. Ini gue lagi ngubur waktu nih. Kalau menurut map sih jam 6 dia tutup ya Shop and Drive ya. Ini gue mau coba, mudah-mudahan masih keburu hari ini. Jadi biar diselesaikan, biar gue besok bisa on beat gitu loh. Kalau besok gue on beat lagi sih susah sih. Jadi gue lagi coba mau ke Shop and Drive hari ini. Sekarang nih gue lagi nguburin waktu nih guys. Sekarang setengah 6. Jadi cukup lama ya. Jadi gue sampai ke bengkel, mobil gue dikerjain sekitar setengah 2. Dan gue baru selesai bisa ambil mobil di setengah 6. Berarti kurang lebih 1, 2, 3 jam pengerjaannya guys. 3 jam pengerjaan untuk mobil gua, servis 60.000 km. Oke, ini bisa buat jadi pertimbangan kalian jika kalian mau ngambil mobil Wuling, tipe Wuling Convero S ini. Ya, jadi buat sharing aja ya di konten kali ini. Jadi gua nggak on beat dulu. Mungkin kalau masih sempet gua bakal on beat, tapi gua mungkin buat santai aja lah. Nggak terlalu ngandalin pemasukan yang signifikan karena ya gua juga startnya aja telat gitu loh. Ini gue lagi mau ke Shop and Drive, ini gue lagi jalan pakai mobil. Nanti gue update lagi ya, kurang lebih nanti gue kasih tahu ke kalian total-total yang gue udah habiskan untuk servis mobil ini di 60.000 km. Oke, let's go. Masih bisa nggak ganti aki? Iya, masih bisa. Oh iya. Oke. Lagi maju lagi. Ya. Yo guys, update ya. Jadi gua baru aja ganti aki. Aduh. Tapi ternyata cukup boros ya, karena gua ganti aki terakhir bulan 9. Bulan 9 tahun 2022. 2022, sekarang itu bulan Juni. Ya, bulan Juni. Juni 2023. Belum setahun, guys. Jadi aki gua itu baru kurang lebih 9 bulan. 9 bulan udah habis. 9 bulan udah harus ganti guys. Mantap, luar biasa ya. Oke, jadi nih gue masih tunjuk ke kalian nih buktinya nih. Jadi gue langsung ganti tadi di Shop and Drive. Shop and Drive, jadi gue nggak sempat ngerekam karena tadi gue ngedaftar dulu. Jadi pas gue lagi sibuk melakukan pembayaran, ngedaftar dan segala rupa, mekaniknya benerin dan ganti aki cepet. Nggak nyampe 15 menit udah selesai. Jadi pas selama gue ada di data, bayar transfer segala rupa, udah selesai mobil gue. Jadi gue nggak sempat bikin konten, nggak sempat apa. Temen gue tadi sempat nanya-nanya, share juga ke kalian nih buat sekedar informasi yang kiranya berguna buat kalian yang terutama para sesama kita, sesama Wuling Convero ya, sesama klub Wuling Convero. Oke, gue mau pertama, gue mau kasih tunjuk ke kalian biaya bengkel ya. Oke. Biaya bengkel yang gue keluarkan yaitu sebesar 1.567.000 guys. 1.567.000 untuk biaya bengkel. Dengan rincian biaya servisnya, ini biaya servis 216.000. Ini biaya servis karena mobil gue garansinya udah habis. Garansi habis di servis 50.000 km guys. Sedangkan ini mobil gue servis 60.000 km. Sehingga gua harus bayar biaya servis sebesar 216.000. Jika misalnya masih garansi, yang gua bayar kurang lebih seharusnya hanya 1,2an saja guys. Ya, 1.300.000 lah kurang lebih, 1.300.000 yang harus gua bayar. Tapi karena servisnya udah habis, jadi gue dibebankan biaya servis gitu. Udah nggak free, maksudnya udah nggak gratis gitu biaya servisnya.
1,6 lah ya, 1,567 untuk 60.000 km plus aki guys, aki. Aduh, akinya nih jangan boleh ketinggalan nih. Jadi akinya ini tadi mana tadi ya, kertasnya tadi kayaknya. Oh, ini kertasnya. Nih, jadi pas gue sampai di Wuling, pas mau bayaran, kasirnya dia bilang, "Mas, akinya udah habis." Terus dia langsung nunjukin ke gue. "Hah? Aki habis serius, Mas?" Gue bilang, "Ya nih, Mas." Dia kasih tunjuk ke gue nih, baterai health nih. Kalian bisa lihat baterai health-nya itu setengah guys, cuman tinggal sisa 4 mas, 4 batang lah ya. Kalau kayak baterai kayak Nokia kan bisa ada batang 1, 2, 3, 4 ya, ini kalau lebih sisa 1 batang. Sisa 1 guys, kurang lebih lah. Terus gue bilang, gue tanya, "Mas, ini kurang lebih bisa bertahan berapa lama? Seminggu bisa gak?" Aduh, dia bilang, "Mas, saya nggak yakin ya." Dia bilang bisa bertahan sampai segitu. Nah, terus gue tanya, "Di sini ada jual gak? Kenapa biar sekalian diganti, Mas?" Nah, itu dia masalahnya, Pak. Maaf, Pak. Mohon maaf, ini di kita lagi nggak ada stok. Nah, itu yang gue mau protes nih. Wuling itu inden terus. Kayak kemarin gue servis lower arms inden. Hasil gue cari sendiri dan akhirnya gue servis di apa waktu itu namanya? Bukan Shop and Drive. Waktu itu gue lupa, kalian bisa cek sendiri videonya di sini. Gue lupa nama bengkelnya. Ya, intinya ini yang maksudnya perlu dibenahi ya sama Wuling. Wuling itu barangnya sering kali inden, sering banget inden. Itu yang bikin gua kadang greget gitu loh. Soalnya kayak gini, ini kan aki kita butuh secepatnya. Alhasil, nah, gue nanya ke dia, "Mas, ada solusinya kurang lebih ada tempat servis yang masih buka yang bisa dibantu gak ya?" Dia bilang, "Mas, coba cek ke belakang aja." Dia bilang, "Coba cek aja ke belakang Shop and Drive pakai aki GS, Mas. Harusnya masih bisa jam segini." Dia bilang, "Kalau nggak salah tutupnya sih jam 6 ya." Dia bilang, Oh iya, Shop and Drive ya. Ya, gue bilang maksudnya, "Oh iya, saya baru ingat. Ya udah, saya coba deh ya ke Shop and Drive ya." Akhirnya tadi gue buru-buru ke Shop and Drive dan kebetulan ada di sini dekat, cuman kurang lebih 10 menit nggak nyampe. Dan tadi kebetulan sebenarnya udah tutup. Kata masnya jam 5 tutup. Cuman katanya nggak apa-apa, Mas. Kata dilayanin dulu. Kata sebenarnya kita jam 5 tutup. Tadi udah mau beres-beres dia. Gue bilang, "Aduh, sorry." Ternyata cepet. Gue nggak enak juga. Gue pikir takutnya lama. Ternyata cepet guys. Jadi prosesnya cepet. Dan untuk biaya ganti olinya, untuk biaya ganti akinya, nih gue kasih tunjuk ke kalian ya. Biaya ganti akinya yaitu sebesar 1.081.000. Ya, 1.081.000. Cuma dapat potongan karena gue tuker tambah. Jadi aki lama gue diambil sama dia. Jadi jumlah yang gue bayar 967.000. Harga satunya 1.081.000. Karena tuker tambah, aki lama gue diambil 114.000 dipotong. Jadi yang gue bayar 967.000. Pertanyaan ke dia, "Mas, akinya nggak bisa ditambah?" Karena setahu gue, kalau di mobil-mobil di gudang gue itu kan ada mobil yang biasa pakai ngirim. Biasa mereka aki itu ditambah cairan. Gue bilang, "Mas, ini nggak bisa ditambah cairan atau di strum segala rupa?" Dia bilang, "Nggak bisa, Pak. Soalnya kebutuhan aki mobil Bapak ini kering." Dia ngomong gitu. Dia bilang akinya kering. Mau nggak mau mesti diganti, nggak bisa pakai aki yang ini. Jadi kalau resikonya kalau kering seperti itu, Pak. Kalau mungkin akinya basah ya bisa. Kalau kering nggak bisa. Nah, kebetulan jujur gue masih agak awam kalau masalah aki ini. Mungkin buat kalian yang tahu dan kalian lebih pengalaman, coba tolong share di kolom komentar ya. Kita ngobrol ya, kita saling berbagi info ya. Jadi ya udah, oke, gue nurutin. Oh ya udah, Pak. Ya udah ganti aja deh, Pak. Gue nanya price listnya yang tersedia stok harganya kurang lebih berapa untuk mobil ini. Dia ngasih 2 pilihan. Satu yang harganya 1.400.000, satu lagi harganya segini 1.081.000. Dia ngasih 2 pilihan. Terus gue nanya bedanya apa? Bedanya hanya di ampernya saja. Kurang lebih sih katanya bedanya cuma di kelistrikan. Kalau yang 1.400.000 itu cocok buat dipakai banyak aksesoris. Nah, kalau kayak Bapak ini kan bawaan. Bawaan ini ya yang 1.081.000 ini cukup sebenarnya sih. Cuman ya terserah Bapak, dia bilang gitu. Jadi intinya yang 1 jutaan itu dia nambahin ampere. Ibarat kata kalau listrik itu nambahin daya ya, nambah daya. Kayak misalnya rumahan biasa 1.300 rata-rataan kalau rumah. Jadi kalau yang pakai yang satu lagi bisa nambah daya 1.500 atau segala lupa gitu aja kurang lebih sih guys. Terus gue tanya, bab akinya ini boros itu apa? Apakah pengaruh film yang biasa gue nonton nih? Gue kasih tunjuk kalian. Jadi gue kalau on beat sering banget sambil nonton guys, terutama pas pulang. Gue sering banget kayak nonton Netflix, nonton YouTube dan segala rupa. Nah, gue tanya, apakah ini pengaruh gitu? Apakah pengaruh dari nonton film ini atau segala rupa? Nah, dia bilang
selama mesin dinyalakan harusnya nggak terpengaruh Pak, kecuali kalau Bapak sering setelnya pas mesin dalam keadaan mati. Dalam keadaan mati gimana? Maksudnya cuma di starter sekali gitu guys, jadi nggak bener-bener nyala mesin, jadi dalam keadaan mesin sekali doang. Oh, gue bilang, oh pengaruhnya di situ. Iya, dia bilang. Kalau seharusnya sih awet Pak, seharusnya kalau seharusnya Bapak, dia nanya ke gua, Bapak suka pakai Onbeat gak? Suka pakai buat Grab? Dia bilang, iya. Saya bilang suka, tapi saya juga nggak rutin Pak. Gue bilangin aja, gue paling seminggu ya 3 kali. Cuman gue biasa kalau Onbeat, gue bilang bisa lama, bisa 8 sampai 12 jam, gue bilang gitu. Oh ya, harusnya sih mobilnya masih kuat ya, cuman dia nggak tahu, takutnya bawaan dari aki yang sebelumnya. Bawaan dari merek akinya yang kurang bagus atau emang isinya full, gimana dia nggak tahu. Harusnya mobil Bapak ini kalau walaupun pakai Grab itu kuat kurang lebih 1 tahun Pak. Bagusnya dia ngasih garansi. Nah ini dia yang gue sukai, garansi. Jadi dia ngasih garansi. Tadi sebentar gue lihat, kasih tunjuk ke kalian juga biar kita sama-sama belajar. Garansi aki yaitu 18 bulan, 1,5 bulan ya, 1,5 tahun, atau 30.000 kilometer. Jadi lihat mana yang lebih dulu. Kalau misalnya aki gue soak atau bermasalah atau mati sebelum 30.000 km atau 1,5 tahun, bakal diganti yang baru. Dia ngasih garansi begitu guys, dengan syarat gue harus datang ke dia 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali gue harus datang ke dia buat dicek kelayakan akinya, cek performa akinya. Ini sebuah kabar yang baik ya, maksudnya garansinya itu cukup worth it ya menurut gua. Kita ngeluarin biaya segitu cuman dikasih garansi yang cukup masuk akal. Jadi lebih nyaman gitu, lebih kita sebagai pembeli jadi lebih percaya dan lebih gak was-was gitu. Jadi lebih terjamin di jalan bahwa kalau aki mati bakal dibantu gitu. Dan dia tadi minta WA gua dan udah dikonfirmasi. Jadi katanya kalau misalnya mati di tengah jalan, kalau masih di daerah Jakarta, sekitaran Jakarta Barat, dia akan bantu secepat mungkin datengin armada dia buat bantu gua jika mogok di tengah jalan. Tapi katanya kalau sudah di luar kota, mungkin dia akan coba bantu hubungin ke cabang-cabang terdekat. Wah, itu sebuah nilai plus ya. Itu sangat ngejamin banget sih untuk segi pembelian aki. Yap, ini biaya yang gua keluarkan guys. 2.534.000, 2.534.000 untuk servis 60.000 km. 2,5 juta. Ini servis terbesar kedua yang pernah gue lakukan. Servis terbesar pertama yaitu di 40.000 km. Kalian bisa cek di video ini. Itu gue servis 40.000 km dan biayanya itu 2,9 kalau nggak salah, hampir 3 juta. Karena emang kalau servis setiap kali 40.000 km itu emang banyak yang bakal dikeluarkan. Ini juga nih. Ini juga nanti pas mau 80.000 itu bisa 3 juta kali mobil ini. Ini dia, siapkan dana darurat itu penting. Dan di sini salahnya dana darurat gua terlalu kecil. Ini buat pelajaran gua. Biasa gua kalau Onbeat gua selalu hitung dana darurat gua 25.000 ya guys, dipotongnya. Untuk kali ini gua bakal sediain dana darurat sebesar 35.000. Jadi gua bakal nyiapin dana darurat gua 35.000. Gua udah nggak bisa pakai 25.000 guys. Jadi nanti saling ingetin untuk berikutnya gue setiap kali Onbeat gue bakal nyiapin dana darurat 35.000. Jadi dari swadaya Gokar kan ada potongan 25.000. Nanti gue bakal nyisiin lagi 10.000 entah ke rekening yang mana. Pokoknya gue bakal nyiapin buat tabungan gue suatu-suatu kayak kenapa-napa kayak begini. Kayak begini dana darurat gue nggak nyampe guys, nggak nyampe 2, berapa tadi? Nggak nyampe 2,5 juta dana darurat gue. Jadi mau nggak mau ngocek kantong gua. Kacau belum gajian lagi akhir bulan. Aduh, kacau. Ya udahlah, buat pelajaran aja. Oke, gua rasa itu aja ya. Jadi buat sama-sama belajar, sama-sama tahu untuk keperluan servis Wuling Convero S ACT di servis rutin 60.000 km. Untuk masalah biaya dan pengeluaran segala rupa biar kalian nilai sendiri. Menurut kalian masuk gak untuk menggunakan mobil ini? Apakah kalian siap dengan pengeluaran yang akan kalian hadapi ke depannya? Dan jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel gua, dan follow akun gua supaya kalian tidak ketinggalan info update gua selanjutnya. Oke guys, see you in the next video. Bye bye.